part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Senior Swellingsun, para monster jurang ini bukanlah target kita. Jika memungkinkan, tolong bantu aku membunuhnya. Ucap Xiaoyan mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah sosok di atas naga raksasa. Swellingsun mengikuti arah yang ditunjuk Xiaoyan di kejauhan. Lalu matanya tiba-tiba dipenuhi niat membunuh. Tanpa mengatakan sepatah kata pun sosoknya langsung melesat ke arah naga raksasa. Rantai besi di lengannya bergesekan satu sama lain. Dan sepertinya darah dari paus neter tadi telah membuat Swellingsun semakin bersemangat. Dengan ekspresinya yang mengerikan itu tidak mungkin untuk mengetahui apakah kesadarannya masih jernih. Sialan, roh ular pembunuh. Cepat ikat dia. Ucap sosok di atas naga berkaki 1000 segera berteriak. Setelah itu dari alam lautan hitam ada lebih dari selusin ular dengan panjang tubuh 100 meter tiba-tiba melesat ke arah Swellingsun. Apakah kau pikir sekelompok ular busuk ini bisa menghentikanku? Ucap Swellingsun menengus dingin. Meraih rantai besi di tangannya dan melambaikan belati berwarna darah sampai berputar dengan liar. Namun ular ini memiliki ketangguhan tubuh fisik yang sangat keras. Setelah serangan terus-menerus dari Swellingsun hanya beberapa bagian tubuhnya yang terkoyak. Dan tubuhnya tampak lentur seperti tali. Pada saat yang sama ketika Swellingsun melambaikan rantai besinya, kelompok ular itu juga mengambil kesempatan untuk melilit tubuh Swellingsun. Dan kemudian satu kepala ular yang lebih besar membuka mulutnya untuk menggigit tubuh Swellingsun. Itu adalah racun ular berbisa. Bahkan jika bajingan keabadian kaisar bisa menerima racun ini, kamu pasti jatuh koma untuk waktu yang lama. Ucap sosok di atas naga berkaki 1000 memfokuskan matanya ketika melihat Swellingsun yang digigit oleh ular berbisa. Dia cukup yakin bahwa ini akan segera berakhir. Namun Swellingsun tidak menganggapnya serius untuk masalah ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya masih tertuju pada sosok di atas kepala naga berkaki 1000 itu. Bersiaplah untuk mati di tanganku, ucap Swellingsun. Melihat Swellingsun benar-benar mengabaikannya, ular itu dengan panik menyuntikkan sejumlah besar racun ke dalam tubuhnya. Tetapi Swellingsun sepertinya hanya memiliki target yang ingin dia bunuh di matanya. Kemudian sosok Swellingsun melesat ke atas untuk menggapai pria di atas kepala naga raksasa itu. Namun sebelum dia mendekati pria itu, tiba-tiba saja sosok Swellingsun bergoyang dan jatuh ke bawah. Ketika melihat ini, sosok yang berada di atas naga hitam yang awalnya panik segera berubah menjadi cibiran. Dengan keras tubuh Swellingsun jatuh ke laut hitam dan tenggelam tanpa jejak. Melihat adegan ini, sontak garis hitam muncul di kepala Xiaoyan. Dari sudut pandang ini terlihat jelas bahwa meskipun Swellingsun kuat tetapi dia sedikit lebih ceroboh. Metode bertarung yang sepenuhnya tanpa pertahanan itu benar-benar menciptakan resiko yang sangat besar. Pada saat ini Swellingsun sudah menghilang di dalam laut hitam. Dan sepertinya tidak ada gerakan lagi. Setelah sosok di atas naga itu mencibir, pikirannya bergerak lagi. Lalu monster buaya yang sedang menunggu kesempatan itu sedang berputar-putar di laut hitam. Setelah Swellingsun menghilang, baru kemudian monster buaya yang sebelumnya dihajar oleh Xiaoyan menyimpan dendam. Dia kembali meraung keluar dari laut untuk menggigit sosok Xiaoyan dan kekuatan gigitannya jelas jauh lebih kuat. Setelah digigit olehnya, bahkan eksistensi keabadian kaisar tidak bisa membebaskan diri. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Semua monster yang muncul tanpa henti di laut hitam ini juga membuatnya sakit kepala. Untungnya meskipun sosok di atas naga itu dapat mengendalikan monster jurang, tetapi dia masih tidak bisa menjadi ancaman. Setidaknya saat ini Xiaoyan masih duduk bersilat tanpa adanya gangguan. Setelah sekian lama, di dalam tubuh kaisar pemakan jiwa saat ini kehendak jiwa Xiaoyan sudah mengendalikan 75%. Hanya masalah waktu sebelum dia dapat sepenuhnya mengambil alih tubuh kaisar pemakan jiwa dan memeras kehendak jiwa Cimi keluar dari tubuh kaisar pemakan jiwa. Menghadapi serangan dari buaya monster ini, Xiaoyan masih mengulang trik sebelumnya, yaitu menggunakan kekuatan kaisar pemakan jiwa untuk menyelesaikannya. Dan sekarang harapan yang dilihat oleh jiwa Cimi menjadi semakin kecil. Faktanya dia sudah mengeluarkan semua persiapan yang ia miliki. Namun Xiaoyan masih bisa bertahan sampai ke titik ini. Baginya para monster yang dia kendalikan cukup kuat untuk membunuh eksistensi keabadian kaisar di langkah kedua. Namun yang membuatnya tidak berdaya adalah Xiaoyan ternyata memiliki banyak avatar kuat. Tentu saja dia juga menganggap Swellingsun sebagai avatar Xiaoyan. Kalau begitu maka aku hanya bisa mengundangnya keluar. Gumam sosok di kepala naga berkaki 1000 itu siap menggunakan metode terakhirnya. Tetapi tepat ketika dia hendak melakukan, tiba-tiba saja tubuhnya membeku. Dan kemudian dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Di perutnya saat ini belati berwarna darah sudah menembus tubuhnya. Bukankah sebelumnya aku sudah mengatakan,
Apakah kau pikir ular busuk itu bisa menghentikanku? Ucap Sue Lingzun yang tiba-tiba muncul. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya belati menyala dan sosok yang berdiri di atas kepala naga langsung terpotong. Tidak hanya itu, Sue Lingzun bahkan mengulurkan telapak tangannya untuk menembus dada sosok itu. Dan kini dia memegang jantungnya yang berdetak di tangannya. Tanpa ragu-ragu lagi, Sue Lingzun meremasnya dengan keras. Adapun tubuhnya yang tersisa itu, dua bilah berdarahnya langsung memotongnya menjadi beberapa bagian. Kemudian mayatnya runtuh menjadi berkeping-keping dan jatuh ke dalam laut hitam. Setelah melakukan ini, Sue Lingzun akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya. Bahkan sebelum Xiaoyan dapat berbicara, dia langsung terjun ke bawah. Saat ini Xiaoyan masih menggunakan kekuatan avatar pemakan jiwa untuk melawan buaya monster itu. Namun sebelum Xiaoyan bisa bergerak, dia mendengar suara rantai besi datang bersiul. Ketika Xiaoyan menoleh, dia melihat dua belati merah datang menyapu. Detik berikutnya, dua bilah itu langsung menembus kepala monster buaya raksasa. Dan darah merah menyembur keluar darinya. Setelah itu, sosok Sue Lingzun muncul di atas tubuh buaya raksasa. Buaya monster itu menggoyangkan tubuhnya dengan liar berniat untuk melarikan diri. Namun rantai besi yang terhubung oleh belati sudah menembus kepalanya. Di bawah kekuatan yang kuat dari Sue Lingzun, bagaimana mungkin buaya itu bisa membebaskan diri? Jangan bergerak. Karena kamu berani muncul, maka kamu harus mati di tanganku, ucap Sue Lingzun. Xiaoyan menciutkan lehernya saat dia melihat buaya monster yang disiksa secara brutal. Pria ini menjadi gila. Hanya satu kata untuk menggambar karakternya, yaitu membunuh. Pada saat ini Sue Lingzun bahkan memotong buaya itu menjadi potongan-potongan kecil. Semuanya jatuh ke dalam laut hitam dan darahnya memenuhi lautan hitam ini. Namun tanpa Xiaoyan sadari bahwa di kedalaman lautan hitam ini terlihat sesosok jiwa melesat turun dengan kecepatan tinggi. Jiwa ini tidak lain adalah milik sosok di atas kepala naga yang sudah dibunuh Sue Lingzun sebelumnya. Dan jiwa itu juga merupakan bagian jiwa yang terbelah milik klan Cimi, yang sedang bergerak menuju di kedalaman lautan. Di kedalaman lautan hitam ini semuanya terlihat gelap gulita. Tidak ada cahaya yang memancar sedikit pun. Sial, karena itu masalahnya maka semua orang harus mati di sini. Binatang kuno Jiuyin, aku membutuhkanmu, ucap jiwa Cimi berteriak keras. Setelah sekian lama di dasar kegelapan ini sebuah cahaya merah akhirnya muncul. Dan total ada 9 yang bersinar di bawah. Aku bisa keluar. Tetapi kamu harus mengorbankan jiwamu untukku, ucap suara tajam datang dari cahaya merah itu. Esensi jiwa Cimi sangat suram. Ekspresi jiwa Cimi sangat suram. Namun dia tidak punya pilihan selain setuju. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah untuk membunuh Xiaoyan. Munculnya Xiaoyan membuat situasinya yang sudah sulit menjadi lebih buruk. Dia tidak hanya sakit hati karena kehilangan avatar Yuanzhen di masa lalu. Dan sekarang avatar Kaisar Pemakan Jiwa juga direbut olehnya. Bahkan yang lebih parah lagi adalah avatar yang bisa mengendalikan para monster jurang juga dibunuh olehnya. Dengan semua ini bagaimana mungkin dia bisa berdamai? Bahkan jika dia harus mengorbankan sebagian dari jiwanya sendiri, dia pasti akan membunuh Xiaoyan. Selama Xiaoyan dapat dibunuh, maka semua kerugiannya akan sepadan. Dan belum terlambat baginya untuk mengambil alih semua yang telah direbut Xiaoyan. Baiklah, aku harap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan, ucap jiwa Cimi menggertakkan giginya. Setelah itu jiwanya dikirim ke depan dan ditelan secara langsung oleh sosok bercahaya merah itu. Bagi klan Cimi, kehilangan jiwa lebih serius daripada kehilangan klan. Lagi pula klon bisa diambil kapan saja selama dia memiliki jejak jiwa. Sebaliknya tanpa jiwa maka semuanya akan menghilang. Pada saat ini di bagian terdalam dari lautan hitam terdengar suara gemuruh yang berat dan dalam. Seolah-olah ada makhluk kuat yang sedang bergerak ke atas. Saat suara itu keluar, seluruh jurang lautan hitam langsung terguncang. Dan air laut tampak bergolak. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, lautan hitam itu kembali ke dalam keheningan yang mencekam. Pada saat ini sosok Sue Lingzun sudah kembali ke dalam labu dewa setelah mencapai batas waktunya. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dia melihat sekelilingnya dengan aneh. Ketenangan yang tiba-tiba ini juga membuatnya merasa tidak nyaman. Berani membunuh klon utusanku dan merebut tubuh Kaisar Pemakan Jiwaku. Hari ini aku tidak menginginkan semuanya lagi. Hanya satu hal yang aku inginkan saat ini. Kamu harus mati untukku, ucap kehendak jiwa Cimi di dalam tubuh Kaisar Pemakan Jiwa. 90%. Ucap Xiaoyan hampir berhasil menguasai tubuh Kaisar Pemakan Jiwa. Xiaoyan tahu bahwa kekuatan yang dimiliki Kaisar Pemakan Jiwa sangat menakutkan. Bahkan eksistensi keabadian Kaisar di langkah kedua tidak dapat menangkis energi Yin dari 10 juta jiwa ini. Bersenang-senanglah. Meskipun kamu dapat mengambil klon Kaisar Jiwaku, tetapi kamu tidak dapat mengambil 10 juta jiwanya. Mungkin kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di dunia Xuan Yin ini. Tetapi mereka semua adalah makhluk milik dunia Xuan Yin. Jadi jangan pernah bermimpi untuk membawanya pergi.
Ucap kehendak jiwa Cimi sepertinya tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan. Tapi tentu saja dia tahu bahwa Xiaoyan berasal dari dunia sensi. Dan Xiaoyan pasti akan kembali ke dunia sensi. Jadi dia menggunakan kata-kata ini untuk mematahkan angan-angan Xiaoyan. Itu benar, tapi tidak apa-apa. Selama itu bisa membantuku bertarung di dunia Xuanjie, maka nilai avatar ini sudah lebih dari kata cukup. Hanya saja jika tebakanku benar, tubuh ini bisa memandatkan jiwa untuk kegunaanku sendiri. Artinya bukankah itu masalah mudah untuk mengumpulkan jiwa setelah hilang? Ucap Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Kehendak jiwa Cimi tiba-tiba menjadi bisu dan hatinya penuh amarah. Tetapi pada saat ini jiwanya akan dikeluarkan dari tubuh pemakan jiwa oleh Xiaoyan. Jadi dia juga sedang terburu-buru. Bajingan kecil, kematianmu akan segera datang. Ucap kehendak jiwa Cimi. 95%. Ucap Xiaoyan mengabaikannya lagi. Dia akan memeras jiwa Cimi keluar hanya dengan satu titik yang tersisa. Pada saat itu Xiaoyan akan sepenuhnya memiliki klon ketiganya. Tentu saja jika Xiaoyan juga mengambil Kaijun di istana surga manusia, maka bisa dianggap memiliki 4 klon. Hampir berhasil. Kumohon, gumam dalam hati Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan berkonsentrasi untuk menguasai tubuh kaisar pemakan jiwa, tiba-tiba saja tangisan seperti bayi datang dari bawah air laut hitam. Suaranya halus dan panjang. Setelah masuk ke telinga seseorang, itu akan membuat seseorang merinding di sekujur tubuh mereka. Xiaoyan tiba-tiba melihat ke permukaan laut. Saat ini tidak banyak gerakan di permukaan laut. Seluruh permukaan laut hanya sedikit bergetar. Namun di bawah tatapan serius Xiaoyan terlihat bayangan besar perlahan muncul di air laut. Ketika dia melihat bayangan besar ini dengan jelas, pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Itu karena hanya dengan auranya saja Xiaoyan merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya. Yang sama sekali berbeda dari monster jurang yang pernah dia hadapi sebelumnya. Berani mengambil avatarku, berikan aku kematianmu. Teriak kehendak jiwa Cimi tertawa liar. Xiaoyan mendengus dingin. Saat berikutnya dia langsung menyerang kehendak jiwa Cimi, menyebabkan jiwanya bergetar dan menjerit melengking. Binatang kuno Juying, bunuh dia. Teriak kehendak jiwa Cimi meraung keras. Bayangan di kejauhan berangsur-angsur memadat dan membentuk sosok naga berkepala 9. Masing-masing dari kepala itu sangat menakutkan. Ketika mendengar teriakan dari jiwa Cimi, 9 kepala naga itu langsung menembakkan cahaya ke arah Xiaoyan. Melihat adegan ini, tubuh avatar Yuanzhen segera datang di depan tubuh utama Xiaoyan. Dan cahaya merah itu mengenai tubuhnya. Dalam sekejap kulit avatar tubuh Yuanzhen mulai terbakar. Tapi meski begitu, tubuh klon Yuanzhen masih tidak mundur. Bagaimanapun juga di belakangnya ada sosok asli Xiaoyan yang duduk bersila dengan mata tertutup. Dia saat ini hampir sepenuhnya berebut klon kaisar pemakan jiwa. Jadi Xiaoyan hanya menggertakkan giginya dan berusaha menguasai tubuh itu secepat mungkin. Pada saat ini kulit avatar Yuanzhen mulai terbakar. Seolah-olah dia sedang dipanggang oleh suhu yang sangat tinggi. Dengan serangan ini, kerusakan fisik yang kuat dari avatar Yuanzhen begitu besar. Jika sinar cahaya seperti itu mengenai tubuh asli Xiaoyan, mungkin cedera yang akan dialaminya menjadi tak terbayangkan. Binatang kuno Jiuyin, gumam Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar istilah seperti itu. Dan itu juga pertama kalinya dia melihat binatang kuno seperti itu. Aura yang dipancarkannya cukup untuk menunjukkan bahwa binatang kuno bernama Jiuying ini bukanlah keberadaan biasa. Jelas jiwa Cimi telah memikirkannya sebelumnya. Jika dia ingin membunuh Xiaoyan, dia hanya bisa memanggil binatang kuno ini untuk melakukannya. Hanya cahaya dari matanya sudah dapat membakar avatar Yuanzhen sedemikian rupa, yang menunjukkan betapa kuatnya binatang kuno ini. Untungnya kekuatan pancaran cahaya ini tidak bertahan lama, dan cahaya itu mulai menghilang. Ketika cahaya itu menghilang, tubuh avatar Yuanzhen yang sudah terbakar menyisakan sejumlah besar titik api di tubuhnya. Tentu saja bagaimanapun juga avatar Yuanzhen merupakan tubuh keabadian fisik. Segel bintang segera berkedip di antara alis Yuanzhen. Dan jejak titik api di tubuhnya dengan cepat pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Secara alami, cedera seperti itu tidak akan menjadi masalah serius bagi klon Yuanzhen yang kuat secara fisik. Dan dalam beberapa tarikan nafas, semuanya kembali sembuh total. Pada saat ini binatang kuno bernama Jiuying menampakkan tubuh sejatinya. Dia mempunyai 4 kaki, 2 sayap, dan 9 kepala. 9 kepala itu berbentuk kepala naga. Dan 9 kepalanya berputar satu sama lain seperti kepala ular yang terjalin. Pada saat ini salah satu kepalanya tiba-tiba membuka mulutnya. Kilatan cahaya dengan cepat memadat kemudian melonjak menjadi bola cahaya hitam. Setelah itu dengan ledakan keras bola cahaya itu menyapu ke arah Xiaoyan. Bahkan sebelum bola cahaya itu mendekat, avatar Yuanzhen merasakan firasat buruk di hatinya. Oleh karena itu, tubuh asli Xiaoyan tidak ragu-ragu dan tidak peduli dengan proses menguasai tubuh yang belum selesai. Dia tiba-tiba membuka matanya lalu berdiri untuk menggabungkan tubuhnya dengan avatar Yuanzhen. Setelah itu Xiaoyan menghentakkan kakinya ke belakang untuk menghindari serangan itu.
Tetapi pada saat ini kepala lain dari Jiuyin juga membuka mulutnya. Dan suara tangisan seperti bayi bergema di kampaan. Dengan tangisan ini sosok Xiaoyan tiba-tiba membeku. Xiaoyan hanya merasakan pusing di kepalanya. Perasaan ini sangat aneh. Itu tidak seperti serangan biasa, tetapi mirip dengan serangan jiwa yang membuat kesadaran Xiaoyan terganggu. Sementara sosok Xiaoyan tidak bisa bergerak seberkas cahaya itu sudah menyapu ke arahnya. Dengan situasinya saat ini sangat sulit baginya untuk menghindar. Segera kekuatan jiwa di tingkat domain meletus tanpa ditahan. Mata Xiaoyan penuh keterkejutan saat ini. Meskipun ia berhasil bergerak ke samping tetapi dia masih kehilangan satu lengan kirinya. Namun daging dan darah yang menghilang dengan cepat memadat dan tumbuh kembali. Dengan kekuatan seperti itu jika saja seluruh tubuhnya terkena oleh cahaya tadi sudah pasti Xiaoyan sudah menjadi abu terbang saat ini. Ini sangat kuat. Dengan serangan sinar cahaya ini aku khawatir bahkan keabadian Kaisar langkah kedua dapat dengan mudah dilenyapkan. Binatang kuno Jiuyin, keberadaan macam apa sebenarnya dia? Ucap Xiaoyan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada hal yang sangat kuat tersembunyi di jurang ini. Mungkin ini merupakan kartu truf asli yang disiapkan oleh jiwa Cimi. Ada apa dengan ekspresimu? Kemana ketenanganmu tadi? Bukankah kamu memiliki avatar Yuan-sen? Sekarang kamu tahu bahwa jika Jiuying menyerang maka nasibmu akan berakhir dengan kematian. Ucap jiwa klan Cimi. Jika aku mati kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ucap Xiaoyan segera mendengus dingin. Hahaha, kematian? Aku hanya belahan jiwa. Jika kamu mati, kamu akan mati. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku hanya memiliki satu belahan jiwa? Memang benar bahwa untuk bisa membunuhmu merupakan kerugian terbesar untukku. Hanya saja aku masih memiliki lebih banyak belahan jiwa. Selama kamu mati, bahkan jika aku harus kehilangan kedua jiwaku, itu tidaklah masalah. Ucap jiwa klan Cimi mencibir. Sepertinya saat ini dia sudah memegang tekad untuk membunuh Xiaoyan. Dan dia juga memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan Jiuying. Dia pasti akan dapat membunuh Xiaoyan di sini. Bajingan kecil, apakah kamu melihat mayat keabadian fisik di ujung? Dia adalah keabadian fisik bintang 5. Apakah kamu tahu seberapa kuat dia? Ucap kehendak jiwa Cimi. Mendengar ini Xiaoyan mengalihkan pandangannya di kejauhan, di mana ada mayat besar yang tergantung di kampaan. Tubuh mayat ini memiliki tubuh keabadian fisik seperti Yuan-sen. Tentu saja inilah yang ingin ditemukan Xiaoyan di jurang kutub. Xiaoyan awalnya berencana untuk mempelajari mayat keabadian fisik itu setelah menyelesaikan semua ini. Dan berharap menemukan arah kultivasi avatarnya dari mayat itu. Bajingan kecil, mayat itu sudah mengaktifkan segel bintang yang kelima. Kamu tahu bahwa keabadian fisik bintang 1 sebanding dengan langkah kedua keabadian Kaisar. Jika itu bintang 5 maka sebanding dengan orang kuat dari langkah ke-6 keabadian Kaisar. Tahukah kamu keberadaan menakutkan macam apa mayat itu? Dan apakah kamu ingin tahu bagaimana dia bisa mati? Ucap jiwa Cimi berkata dengan nada menghina. Itu karena avatar Yuan-sen Xiaoyan saat ini hanya memiliki satu segel bintang. Sungguh disayangkan. Pada akhirnya di tempat jurang kutub ini akan ada dua keabadian fisik yang mati di tempat yang sama. Sungguh sebuah tragedi. Ucap jiwa klan Cimi menghembuskan nafas. Xiaoyan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun apalagi menebaknya. Dari awal hingga akhir jiwa Cimi berbicara pada dirinya sendiri. Dan dia bahkan sepertinya mengarang apa yang akan dipikirkan Xiaoyan sendiri. Benar-benar tak terbayangkan. Ucap Xiaoyan mengangguk. Senang menyadarinya. Tapi kamu benar-benar membuatku marah. Dan sekarang kamu ingin meminta belas kasihan. Sudah terlambat. Aku tidak akan mengampuni nyawamu. Ucap jiwa klan Cimi mendengus dingin. Maksudku tidak terbayangkan bahwa kamu masih bisa menyimpan begitu banyak omong kosong. Dan berkata dalam waktu yang lama. Ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.